Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Widya, NIM 4101418158. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kaidah pencacahan. Nah, pada kaidah pencacahan di sini kita akan mempelajari aturan penjumlahan, aturan perkalian, pengisian tempat, permutasi, dan kombinasi. Yang pertama di sini ada aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan adalah jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, kemudian K2 cara melakukan kegiatan 2, sampai Kn cara melakukan kegiatan N, serta semua kegiatan tersebut saling lepas, maka ada K1 ditambah K2 ditambah sampai Kn cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Nah, biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh. Nah, pada contoh, Nisa akan membeli 1 buah mangga di toko A. Toko tersebut terdapat 4 jenis buah mangga. Mangga jenis A ada 3 buah, mangga jenis B ada 3 buah, dan mangga jenis C 4 buah. Pertanyaannya adalah, berapa banyak cara Nisa membeli 1 buah mangga? Nah, pada contoh ini Nisa kan hanya membeli 1 buah, yang artinya berupa pilihan di antara mangga-mangga tersebut. Jadi caranya yaitu K1 ditambah K2 ditambah K3, yaitu 3 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9. Jadi banyak cara Nisa membeli 1 buah mangga adalah 9 cara. Selanjutnya di sini ada aturan perkalian. Aturan perkalian adalah jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, kemudian K2 cara melakukan kegiatan 2, sampai Kn cara melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 dikali K2 dikali sampai Kn cara. Biasanya aturan penjumlahan digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Contohnya, di sini ada Citra akan membeli 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Citra memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Nah, untuk caranya, maka di sini ada baju yang pertama kita pasangkan dengan celana 1, kemudian pasangkan dengan celana yang kedua. Selanjutnya, baju yang kedua dipasangkan dengan celana yang pertama dan celana yang kedua. Selanjutnya, baju yang ketiga dipasangkan dengan celana yang pertama dan celana yang kedua. Sehingga banyaknya cara ada 3 dikalikan dengan 2, sehingga ada 6 cara. Jadi banyak cara Citra memasangkan baju dan celana adalah 6 cara. Selanjutnya ada aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat adalah misalkan ada N tempat tersedia, ada N tempat kosong, dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, kemudian K2 banyak cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga Kn adalah banyak cara mengisi tempat ke N. Maka banyak cara mengisi tempat kosong adalah K1 dikali K2 dikali sampai Kn cara. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh. Nah, contohnya di sini ada dari 8 anggota OSIS akan dipilih 4 orang sebagai tim pengurus untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak susunan tim pengurus yang mungkin? Nah, untuk menyelesaikannya bisa kita tuliskan di sini dulu. Pada tabel ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, untuk mengisi tempat pertama yaitu ketua, karena 8 anggota ini di sini ada 8 anggota, maka untuk memilih ketua ada 8 kemungkinan. Kemudian untuk memilih ketua ini ada 8 kemungkinan. Kemudian untuk wakil ketua, karena 1 sudah dipilih menjadi ketua, jadi sisa 7 anggota. Maka di sini ada 7, kita isi 7. Kemudian untuk sebagai sekretaris, karena sudah dipilih sebagai ketua dan wakil ketua, maka sisanya adalah 6 anggota. Maka di sini kita tuliskan 6. Selanjutnya untuk bendahara, karena sudah dipilih 3 anggota, sisanya adalah 5. Jadi banyaknya cara ada 8 dikali 7 kali 6 kali 5,
yaitu 1680 cara. Jadi banyak susunan tim pengurus yang mungkin adalah 1680 cara. Nah, selanjutnya di sini ada notasi faktorial. Faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan n. Sehingga secara umum notasi faktorial dapat didefinisikan sebagai berikut. Notasi faktorial dituliskan dengan n, kemudian di sini ada tanda seru sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali seterusnya sampai dengan n. Dengan kata lain, lambang atau notasi n faktorial dibaca dengan n faktorial untuk n lebih dari 2. Nah, di sini ada contohnya, ada 3 faktorial adalah 3 dikalikan dengan 3 kurangi 1 dikali 3 kurangi 2 sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Kemudian 5 faktorial, 5 dikali 5 kurangi 1 dikali 5 kurangi 2 dikali 5 kurangi 4 sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 20. Selanjutnya, pembagian bilangan faktorial dengan pembagian bilangan faktorial dengan bilangan faktorial dilakukan dengan cara menyederhanakan pembilang dan penyebutnya. Nah, di sini ada 7 faktorial dibagikan dengan 5 faktorial. Sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial, karena di sini ada 5 faktorial dan penyebutnya adalah 5 faktorial, maka di sini bisa kita coret sehingga menjadi 7 kali 6 sama dengan 42. Kemudian ada contoh yang kedua, di sini ada 17 faktorial dibagi dengan 15 faktorial sama dengan 17 dikalikan 16 dikali 15 faktorial dibagi 15 faktorial. Kemudian 15 faktorial yang bisa kita coret sehingga menjadi 17 dikalikan dengan 16 sama dengan 272. Selanjutnya di sini ada permutasi. Permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan sebagai berikut. Seperti ini, sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Kita lihat contohnya. Misalkan di sini ada N sama dengan 4, kemudian R sama dengan 2, maka berapa nilai permutasinya? Maka sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial. Hasilnya adalah 12. Kemudian yang kedua, misalkan N-nya adalah 5, kemudian R-nya adalah 3. Maka bisa langsung kita masukkan dalam rumus. 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 60. Nah, untuk permutasi, di sini ada permutasi unsur yang sama dan permutasi siklis. Permutasi unsur yang sama yaitu banyak cara menyusun dari kata. Misalkan di sini ada basa-basi. Dari permasalahan tersebut bisa kita lihat bahwa ada beberapa unsur yang sama, yaitu 2B, kemudian 3B, dan 4S. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan aturan sebagai berikut. Permutasi dengan unsur N di mana N1, N2, sampai NK memiliki unsur yang sama, maka dituliskan rumus sebagai berikut. Permutasi dari N1, N2, N3, sampai NK sama dengan N faktorial dibagi N1 dikali N2 dikalikan dengan N3 sampai dikalikan dengan NK. Permutasi siklis selanjutnya adalah permutasi melingkar atau urutan melingkar. Permutasi ini ditulis dengan cara sebagai Nah, untuk permutasi, ada permutasi unsur yang sama dan permutasi siklis. Permutasi unsur yang sama adalah banyak cara untuk menyusun dari kata. Misalkan di sini ada basa-basi. Nah, dari permasalahan tersebut dapat dijelaskan bahwa ada beberapa unsur yang sama, yaitu ada 2B, 3A, 4S. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat diselesaikan dengan aturan sebagai berikut. Permutasi dengan unsur N di mana N1, N2, sampai NK memiliki unsur yang sama, maka ditulis rumus sebagai berikut.
yaitu P, N1, N2, N3 sampai NK sama dengan N faktorial dibagi N1 dikali N2 dikali N3 sampai NK. Selanjutnya ada permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi melingkar atau urutan melingkar. Permutasi ini ditulis dengan cara sebagai berikut, yaitu N P siklis sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Untuk contohnya bisa kalian lihat di sini ada misalkan dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 anggota tersebut adalah, karena di sini keluarga tersebut akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar, yang artinya dapat digunakan permutasi siklis karena melingkar ya. Maka bisa kita tuliskan 5 P siklis sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 24 cara. Jadi banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah 24 cara. Nah, selanjutnya ada kombinasi. Kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan sebagai berikut, sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat contoh di samping. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi memiliki 4 orang ahli statistik. Salah satu kegiatan perusahaan tersebut adalah melakukan survei kualitas bangunan yang pernah dikerjakannya. Jumlah ahli statistik yang dibutuhkan adalah 2 orang. Pertanyaannya, berapa banyak cara menentukan 2 dari 4 orang ahli statistik yang dibutuhkan? Nah, untuk menyelesaikannya, di sini akan dipilih 2 orang dari 4 orang. Dapat dihitung menggunakan rumus kombinasi. Nah, tidak memperhatikan urutannya, sehingga bisa kita tuliskan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Kemudian diketahui R-nya itu adalah 2, kemudian N-nya adalah 4. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus 4 faktorial dibagi 4 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 6. Jadi, banyak cara menentukan 2 dari 4 orang ahli statistik yang dibutuhkan adalah 6 cara. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.